enak ya Pak sekarang ya apa namanya hidup di desa apa-apa murah katanya gitu Pak. Soalnya hidup di kota kita saiki apa-apa mahal ngerasanya gitu Pak. Ngerasanya. Ini Mas, soalnya itu kan perbedaan apa ya standar kelayakan. Standar kelayakan. Artinya nek ning desa kuwi duit 2 juta wis akeh. Ketoke sugih gitu. Di sini itu di desa itu pokoknya kalau setiap udah pegawai negeri baik guru maupun pegawai udah hebat lah udah cukup mobilnya udah bagus. Udah punya mobil ya, bisa dapat pendapatan 10 juta itu udah keren banget di desa. Di desa di kota 10 juta ya ambil makan sendiri ini sendiri tapi sebenarnya dalam perspektif ini juga sama juga sih bahwa masyarakat desa juga hari ini juga merasakan apa-apa naik. Iya. Kan di sekarang ini kan ada pengurangan subsidi dari besar-besaran pemerintah pusat. Misalkan bicara subsidi bensin, pupuk. Yang di desa pupuk ya. Pupuk itu kan kuotanya diturunkan, subsidinya juga diturunkan. Sehingga ya masyarakat sekarang kalau mau pupuk pakai apa? Pupuk non subsidi. Jadi kan harganya jadi mahal. Iya. Terus berapa ini 10 tahun aja ini kan BBM naik berapa kali? Iya. Wah, dana-danan. Ini katanya harga per barelnya udah turun, katanya mau diturunkan, yang diturunkan pertama, bukan pertalitnya, bukan solarnya. Waduh. Ada juga misalkan iuran BPJS. Sehingga kalau di desa ini ada tren itu. Kalau sehat, BPJS-nya nggak dibayar. Oh, habis itu baru kalau mulai sakit baru ECS. Sakit, BPJS. Iya. Sehingga sakitnya ke rumah sakitnya nunggu 14 hari. Karena nunggu aktif. Nunggu aktif BPJS. Waduh, kan, malaikat anune kon ngenteni, sik urung bayar. Ini kan ya paradok kita ya. Artinya yang lagi tren hari ini itu di sini ini kan di desa ini kan belasan saja kan orang yang mampu mendaftar antri 30 tahun berangkat haji. Nah itu Pak, sekarang bukan 30 tahun Pak, kemarin ngecek terakhir yang daftar 2022 akhir 60 tahun Pak. Kalau saya sekarang umur 30 Pak, mangkati umur 90 Pak, ngenteni Nabi Muhammad bisa lewat tuh, 63 tahun haji wada lagu, 90 tahun Pak, wah tua renta bangka itu Pak. Itulah kenapa kemudian kalau bicara haji sebenarnya bukan masalah mampu tidak mampu, masalah panggilan. Iya bener ya bisa makanya. Panggilan, jangan-jangan nanti nggak usah ngantri tiba-tiba berangkat. Iya bener. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika kemudian dulu misalkan persepsi masyarakat kita ini membayar dana haji pertama kali 20 juta, terus kemudian jadi 25 juta, jadi 36 juta gitu. Sekarang 40. Sekarang 69 juta. 40 juta yang ditanggung oleh jamaah. Jamaah ya, yang 20 jutanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kan juga paradok kebijakan. Di tengah sebenarnya gini Mas Asim. Kalau bicara nasional ini kalau pemerintah pusat ini kalau pas lagi itu loh pas pidato kenegaraan 17 Agustus itu kan yang baik-baik itu. Keren, yang keren-keren. Wah, sudah ini, sudah itu tol sekian puluh kilo senti itu kan dikatakan pada saat kemarin 2023 itu anggaran kita naik 3.041 triliun. Nah, gitu kan. Dari dulu 2.900 ya berapa gitu ya. Jadi naik itu berapa triliun naiknya. Tapi yang kaitannya dengan subsidi bagi masyarakat kecil itu banyak yang dikurangi. Kayak tadi pupuk itu ya, Pak. Banyak yang dikurangi. Ini kan pertama paradok dalam sisi jumlah ya. Iya. Kami setuju bahwa kemudian harus ada seleksi yang tadinya miskin sudah menjadi kaya, tidak dapat itu setuju. Ada update verifikasi data macam-macam, tetapi tidak pada sisi kuantitasnya dong. Artinya gini, jumlah orangnya dikurangi tapi lebih tepatnya, tapi harusnya malah ditambahi karena kuotanya dikurangi, berarti kan subsidinya semakin besar. Betul, logika ekonominya kan benar. Enek duitnya 1.000 yang kemarin harus dibagi 10 orang, sekarang dibagi 5. Kan biar 100 sebetulnya saya kira 200. Dulu 100 jadi 200. Ini kan logika dasarnya. Logika dasarnya seperti itu yang pertama, bahwa
besar naik, tapi justru untuk rakyat kecilnya sedikit. Ini jangan-jangan juga angka kemiskinannya ini dolanan terus. Oh, nanti naik turunnya itu ya sebutan aja itu, Pak. Dan sebenarnya kan kita juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa yang mampu ya bilang mampu, yang tidak mampu tidak mampu. Yang kedua, dalam konteks subsidi ini Mas Hasyim, menurutku kita ini kan lagi 2 tahun COVID. Ada masyarakat rentan yang mereka itu rentan menjadi apa ya, orang miskin baru. Gembel-gembel baru ya. Misalnya apa, mereka kemarin tidak bisa mendapatkan jualan apa tidak bisa apa gitu. Sekarang ini kan yang konteks rentan baru ini kan sebenarnya harus mendapatkan disuplai ya. Yang ini karena sebenarnya mereka pernah jadi orang hebat, pernah jadi orang sukses, jatuh karena COVID. Iya. Nah, ini kan sebenarnya harus mendapatkan perhatian, bukan kemudian justru malah dibebani dengan pengurangan subsidi ya. Jadi mensejahterakan masyarakat itu kan pendekatannya cuma 2 itu, Mas Hasyim. Memberi tambahan pendapatan atau mengurangi beban, ya, mengurangi pengeluaran. Ya, artinya pemerintah harusnya melakukan pendekatan sehingga misalkan sifatnya massal, misalnya gini, BRT, bus rapid transport Jawa Tengah, Transjateng itu kami ngomongnya begitu, bagi lansia, bagi pensiunan, bagi pabrik, bagi anak sekolah, apalagi yang kemudian masuk dalam kategori rentan potensi untuk menjadi pendapatannya belum fit, terus kemudian dia berpotensi untuk menjadi miskin baru, maka ya harus kita suplai, harus kita subsidi PSO, Public Service Obligation. Itu kan ya harus kemudian menjadi kebijakan. Karena hari ini tuh Mas, di Indonesia mereka sendiri loh, pemerintah sendiri yang menggulirkan itu. Ada 182 juta jiwa yang masyarakat rawan kemiskinan, macam-macam itu. Artinya ada 66-7% loh kenaikannya. Nah, ketika kemudian kondisinya seperti ini kan harusnya ada treatment. Iya. Bukannya malah dikurangi. Jangan kemudian kita ini bangun tadi kalau keberhasilannya tolnya tambah panjang. Di Sumatera, di Kalimantan, di mana gitu. Kalau tolnya tambah panjang, ya saya sih senang-senang aja bisa cepat. Tapi kan kasihan mereka yang kemudian mereka harus masuk tol harus bayar. Iya. Dan penggunaan tol itu kan ya biasanya untuk keperluan komersil, Pak, bukan untuk keperluan bisnis. Kalaupun bisnis yang besar-besar karena harga tolnya lumayan mahal ya, Pak. Itu kan dengan pembangunan tol itu APBN kita dan APBD kita untuk pembangunan jalannya berkurang, sehingga jalan-jalan yang enggak bayar itu sekarang rusak. Hancur. Pantura tak kira sekarang karena ada tol malah halus, ternyata enggak, Pak. Ya, iya, sama aja, Pak. Makanya itu kebijakan begini ini kan rasanan ini sebenarnya kan harus ditangkap oleh pemerintah maupun oleh anggota DPR misalkan bahwa ini kudune orang ini ketarone lho ya, ketarone iki ngatur negara iki orang ini. Kudune orang ini. Barang ketok kudune orang ini ngene ya, Pak. Kalau bicara subsidi itu tuh jangan bayangkan aja misalkan nih itu bapak saya sudah antri haji itu 22 tahun dari misalkan 22 tahun ini asumsi aja angkanya nggak perlu persis ya 22 tahun dia kemarin menyiapkan tambahan hajinya misalkan 10 juta. Desa loh 10 juta itu kan kadang jualan apa. Sapi udah dijuali itu. Tiba-tiba sekarang tambahnya 29 juta. Iya, waduh. Itu kan kita juga mencari uang tambahan buat sepasang lagi ya. Itu kan bukan perkara sederhana. Akhirnya nggak jadi berangkat lagi. Mundur lagi. Ini kan kepastian yang semacam ini kan sebenarnya kan diperlukan oleh masyarakat. Jadi menurut saya ini masyarakat itu jangan dibuat seperti orang naik roller coaster, naik turun deg-degan terus ya. Ini ojo-ojo enak kebijakan apa meneh wah iki ada kebijakan apa lagi contohnya misalkan hari ini
PIP pendidikan. Wah, program Indonesia Pintar. Iya, PIP pendidikan. PIP pendidikan itu kan ngeri tuh Mas itu. Wow, saking akeh. Saking banyaknya itu kabeh wong oleh lah itu dapat PIP itu. Hampir semuanya bisa dapat itu. Dapat. Ini kan juga padahal di sisi yang lain kan kebutuhan ya. Tadi saya bilang saya setuju ada proses screening. Mana yang harusnya dapat, mana yang enggak. Tidak, tetapi kualitasnya juga tetap harus dinaikkan dong gitu, artinya ya masyarakat dengan konteks kerawanan pangan, apalagi kalau kita bicara Indonesia jumlah penduduknya segitu. Nah, ada sektor-sektor tertentu yang harus dilindungi oleh pemerintah itu. Sektor pangan, terus sektor kesehatan, macam-macam. Ketika bicara UHH misalkan angka harapan hidup, umur harapan hidup ya, usia harapan hidup. Harapan hidup maupun angka harapan hidup kan kita ini mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan ini kita bersyukur. Iya dong, dari awalnya 60 tahun jadi 70 tahun ya, misalnya ya. Tetapi itu kan tantangan baru. Kenapa? Kalau orang semakin tua semakin kan kalau bicara ini kan berarti kan ada banyak orang dengan tingkat kerawanan tadi yang tinggi. Mereka sudah tidak bisa bekerja dengan tidak produktif ya, angka tidak produktif, umur tidak produktif ya. Umur yang tidak produktif ini kan juga menjadi tantangan. Iya. Ini kan harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk kemudian mengatakan bahwa ya kalau yang panjang umurnya itu orang yang sugih ya, mapan secara financial freedom kalau kata orang anak-anak sekarang itu. Dia punya kalau orang bisnis orang old itu kan dia punya pensiunan. Iya. Nah, itu apa-apa. Financial freedom kalau sekarang. Tapi kalau tidak, ya kan ini kan juga menjadi PR bagi kita bersama. Tenaga udah nggak ada, umur 70 80 Awas sehat, bagas waras. Rade beras. Sehat bergas rade beras ya percuma. Mas Asep, jadi jaring pengaman sosial ini penting bagi masyarakat, tapi juga harus tepat sasaran. Dan sekarang ini kan akhirnya sudah mulai ke sini, sudah banyak orang yang meri-meri, iri ke sama tetangganya. Karena dana dan tuh aku itu ya. Ini kan juga harus konflik sosialnya harus diatur Mas Asep. Gitu Mas Asep. Iya, emang harus tertata dengan baik dan benar ini.